Jadi artinya orang yang mental sehat itu punya juga namanya stres. Ya, kita manusia hidup buat diuji ya. Betul. Nah, menarik jadi seorang psikologi ini pertanyaannya, kalau psikologi itu kerjanya apa sih Mbak? Gitu kan? kan kalau kamu belum bisa membagi profesional, maksudnya oke, ini hanya buat di ruangan praktek, keluar di ruang praktek harusnya kamu jadi intan yang biasa, jangan kebawa case klien gitu. Mendingan kamu berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, Bapak Ibu ya, Masya Allah, ini hari ini kita bersama tamu kita yang spesial tentunya. Mbak Intan, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Isno? Baik. Mbak Intan Erlita ini Masya Allah. Dulu kan Mbak Intan kan sebenarnya kita tahunya ya sebagai presenter gitu ya. Masa itu ya? Sampai ya, masa itu. Sampai jadi model juga kan Mbak ya? Sempat. Tahun berapa sih Mbak? Waduh, ngomongin tahun long time ago ya. Tahun 99 ya. Tahun 99 lama ya? banget kan? Ketahuan dong umur aku ya. Ya, tahun 99 terus aktif di dunia menjadi presenter. Iya, betul. Sampai akhirnya Mbak Intan memutuskan untuk jadi psikolog. Betul. Tapi memang kuliahnya dulu psikologi. Kuliahnya psikologi dan dulu papaku tuh galak soal pendidikan. Oh, ya, oke. Jadi emang aku kuliah dari psikologi, terus papaku tuh kayak ngomong bahwa walaupun kamu sekarang udah kerja, itu kan kita jadi presenter kan kayak kerja ya kesannya ya gitu ya. Tapi papaku bilang sampai kapanpun sekolah nggak boleh putus. Jadi lulus S1 langsung S2. Jadi bener-bener aku tuh ngejalanin jadi presenter atau model pada masa itu. Aku tuh kuliah nggak boleh berhenti. S1 lanjut S2 gitu. Karena papaku nggak mau kayak cuman ngapain kamu psikolog cuman sarjana psikolog gitu kan. Jadi ya lanjut aja kamu jadi psikolognya gitu. Oh, oke. Nah, begitu aku lulus S2 mulailah terpikir praktek gitu kok tapi seru ya gitu. Lama-lama aku enjoy dan akhirnya pelan-pelan justru dunia itu aku tinggalin jadi fokus presenter. jadi psikolog maksudnya gitu ya? Iya, fokus jadi psikolog. Jadi waktu itu Mbak Intan ketika jadi presenter itu sebenarnya udah S1 psikologi? Udah ya? Udah. Lagi berjalan menuju S2 pada waktu itu. Kenapa Bapak sangat concern di dunia pendidikan, kenapa? Nah, jadi aku tuh sebenarnya berterima kasih ya sama almarhum bapak aku nih. Kan udah nggak ada nih bapakku nih ya. Jadi beliau ini selalu bilang gini, kalau jadi gini, poinnya gini, setiap orang tuh punya fasenya Tan gitu. Sekarang kamu tuh fase kuliah gitu. Nikmatin kuliah gitu. Kalaupun kamu bekerja, anggap itu kamu punya kesempatan ya. Tapi setelah bekerja, yang penting kamu setelah kamu kuliah, yang penting ijazah pegang dulu. Soon or later ijazah itu akan berguna. Nah, aku baru ngerti message-nya sekarang. Iya ya, kalau dulu aku nggak ngelanjutin kuliah sampai selesai ya. Sementara aku juga sama dunia presenter sebenarnya iseng-iseng hobi-hobi aja gitu ya. Terus aku nggak punya ijazah sebagai seorang psikolog gitu kan, nggak ngelanjutin. Aku juga bingung sih sekarang aku ngapain ya gitu. Iya nggak? Jadi artinya kayak oh iya ya ternyata kita tuh sekolah nggak ada ruginya gitu. Dan itu yang aku terapin ke anak aku sekarang. Masya Allah. Pokoknya sekolah setinggi mungkin. Mau kapanpun tuh ijazah dipakai, soon or later itu membantu kamu. Masya Allah. Menarik ya karena memang nggak tahu ya orang tua dulu rata-rata bilang kamu selesain lah kuliah kamu. Pendidikan kamu setidaknya minimal biasa orang-orang kan S1 gitu ya. Betul. Terus terserah nanti kamu jalanin sebagai apa gitu kan. Memang ini pesan dari orang tua ke aku juga Mbak. Cuman waktu udah skripsi karena terpengaruh terpengaruh sama biasalah ada beberapa cerita-cerita kisah-kisah pengusaha-pengusaha di luar gitu yang mereka tidak menyelesaikan kuliahnya akhirnya mereka menjadi pengusaha sukses. Aku seperti mengambil contohnya kayak gini bisa sukses kok. Ya udah deh, gue fokus di bisnis aja. Cuman kasihin aja mama papa karena kan aku kan memang dari Aceh ke Jakarta itu difokuskan untuk untuk mengambil pendidikan di Jakarta gitu. Ya qadarullah ya mungkin jalannya seperti ini tapi mudah-mudahan ini ya nggak diikutin sama anak-anak ya. Oh satu lagi yang nggak apa-apa, maksudnya gini setiap orang kan punya jalan hidupnya masing-masing ya. Tapi satu lagi sih nasihat yang mungkin bisa kita turunin nih ke anak-anak kita bahwa apapun yang kamu pilih selama itu terbaik buat kamu, tapi kamu harus menjadi yang terbaik di bidang itu.
Yes, itu sih betul banget sih. Jadi kalau memang pilihannya pada waktu itu gitu Mas Wisnu kayak aku nggak lanjutin kuliah Mbak Intan karena aku gini. Iya tapi insya Allah gitu atas izin Allah Mas Wisnu kan berdiri di yang posisi sekarang terbaik gitu insya Allah ya gitu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau papaku mikir gini, karena kita usia muda ya nggak, zaman kuliah kan usia muda dong, zaman usia kayak gue yang paling bener gitu ya gitu. Papaku cuma pengen gini, jangan terbawa teman pada saat nanti keriaan dan keasikan itu selesai, kamu baru menyadari semua udah terlambat itu loh. Jadi mungkin kantongin aja ijazahnya gitu, kepake nggak kepake, tapi pasti ada perbedaan sih antara orang yang memang dia senang dengan belajar ya, belajar di formal maupun di informal ya gitu. Itu berbeda dari cara dia berpikir dan ngobrolnya juga beda sih. Benar sih. Itu sih sebenarnya. Menarik jadi seorang psikologi ini pertanyaannya. Kalau psikologi itu kerjanya apa sih Mbak? Gitu kan? Kerjanya apa? Terus sekarang Mbak Intan apa yang Mbak Intan lakuin maksudnya sekarang ini? Aku lihat soalnya di IG kan Mbak Intan bahasnya tentang mental health gitu ya, terus mental illness, terus ada beberapa pembahasan tentang psikologi memang gitu ya. Betul. Itu yang Mbak Intan lakuin sekarang. Iya, jadi gini Mas Wisnu, waktu aku pertama kali lulus itu aku tuh ngambil majoringnya adalah PIO ya. Jadi psikologi industri dan organisasi. Jadi psikologi itu juga ada jurusannya lagi gitu. Nah, minornya aku ambil pendidikan. Tapi selesai lulus, aku dulu malah praktek. Yang harusnya praktek kan core-nya di klinis ya. Tapi waktu aku praktek, tapi aku tahu diri nih karena aku bukan majoringnya klinis, jadi aku hanya mengambil kasus-kasus yang light. Yang pertama kali aku ambil itu adalah aku praktek di klinik klinik ibu yang untuk hamil dan melahirkan, klinik ibu gitu ya. Kenapa aku ambil di situ? Itu seperti kayak panggilan hati. Jadi aku tuh dulu sempat ngalamin baby blues Mas Wisnu. Anak keberapa? Psikolog ngalamin baby blues, anak pertama. Padahal aku banyak belajar tuh betul. Apa itu baby blues segala macam. Tapi ternyata kemampuan teori kita bukan jaminan kita bisa menghindari masalah itu kan gitu. Karena mengamalkan lebih sulit ya. Betul. Nah sampai pada akhirnya aku berhasil ya atas izin Allah untuk aku keluar dari baby blues itu, aku merasa bahwa gini, kayaknya aku harus masuk deh, harus in charge ke area itu. Karena saya yakin pasti di luar sana banyak ibu-ibu yang tidak mengalami baby blues itu apa, pasangannya yang tidak tahu maksudnya ya. Yang tidak tahu dan suaminya nggak mengerti, sehingga yang terjadi Mas Wisnu suka baca doang berita ibu membunuh anaknya gitu. Kalau aku nggak literally menyalahkan ibunya ya, karena tekanan mental tuh bisa terjadi sama siapa aja. Dari situ saya pikir udah deh saya praktek tuh. Ternyata itu sampai 7 tahun berjalan. 7 tahun ya? 7 tahun. Tapi sampai di satu titik saya ngerasa kok jenuh ya, karena sebenarnya nggak mudah loh Mas Wisnu kita jadi psikolog. Karena kan orang curhat kita mendengarkan kehidupan orang lain ya, sementara kita sendiri punya masalah hidup ya. Jadi aku kayak kenapa aku kalau misalnya udah sampai rumah tuh pada waktu itu ya aku merasa bahwa nih kayaknya ada yang salah sama saya. Saya nggak menyalahkan profesi saya. Ada yang salah sama saya karena setiap saya pulang dari praktek, saya tuh ketemu anak-anak gak enjoy, marah-marah. Karena kan aku nerima banyak kesalahannya di aku. Harusnya jadi psikolog itu pada saat ada klien kita nggak boleh memasukkan itu ke ranah personal kita, dipikirin tuh nggak boleh. Nah kalau aku tuh ke bawah, sehingga pada saat aku masuk ke rumah kan dengan segala macam inputan yang nggak baik tadi kan, gitu kan. Nah sampai akhirnya saya ngobrol sama satu senior saya psikolog, dia ngomong gini, Tan, kalau kamu belum bisa membagi profesional, maksudnya ini hanya buat di ruangan praktek, keluar di ruang praktek harusnya kamu jadi intan yang biasa, jangan ke bawah case klien gitu. Mendingan kamu berhenti sejenak, gitu, karena hidup kamu lebih layak untuk dipertahankan. Harus mikirin diri sendiri itu yang pertama. Iya dong, bagaimana kita bisa nyelamatin orang kalau kita sendiri aja masih tenggelam gitu kan. Akhirnya di situ aku memutuskan aku berhenti gitu. Nah pada saat aku berhenti, karena emang basicnya alhamdulillah ya, aku tuh orangnya penasaran dan mau belajar. Jadi aku tuh belajar kayak gini, psikolog apa ya yang gak melulu ngurusin kehidupan orang lain, dalam arti kata yang negatif ya, atau yang kurang baik lah gitu. Terus aku belajar lah sampai satu titik aku lihat kok lucu ya ada training gitu, kok lucu ya ada ini apa sih gitu. Berdasarkan dari itu aku belajar. Akhirnya aku ambillah sertifikasi coach internasional dari ICF. Aku belajar lagi ambil sertifikasi IC Agile. Aku belajar lagi tentang ilmu neuroscience dari My Brain. Kenapa aku belajar? Karena rasa penasaran aku pikir gini, nggak mungkin dong aku selalu melulu memikirkan orang dengan masalahnya, tapi aku bisa dong memikirkan sesuatu yang in the future seseorang gitu bareng-bareng. Akhirnya sekarang aku basicnya balik lagi ke
perusahaan. Oh, kalau di perusahaan? Kalau di perusahaan kan kita kayak memotivasi karyawan gitu kan. Terus bagaimana kita people development berarti ya. Yes, betul banget. Jadi kayak ngobrol, needs-nya apa sih, kebutuhannya apa sih, bla 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 bla. Jadi kita apa nih, apa yang kita sarankan dan segala macam. Tapi aku tidak meninggalkan dunia psikolog yang tadi buktinya aku masih sharing sama sekolah, sama organisasi, sama komunitas. Aku masih memberi edukasi mental health itu apa, mental illness itu apa. Karena aku percaya bahwa walaupun sedikit gitu, tapi mungkin atas izin dari Allah ya. Siapa tahu itu bisa menolong seseorang, kita nggak tahu ya. Iya. Jadi aku nggak pernah ninggalin area itu. Masya Allah. Gitu. Tapi memang berarti kan terbagi dua antara perusahaan sama yang individu gitu ya Mbak ya? Jadi akhirnya aku gini, untuk yang profesional areanya lebih skupnya perusahaan. Tapi tapi kalau untuk personal aku open gitu. Misalnya kalau ada yang mau discussion tentang kesehatan mental mereka atau apa, aku oke. Masya Allah. Aku ngelihatnya soalnya kalau di Instagramnya Mbak Intan memang lebih banyak ke personal ya jatuhnya ya? Karena ternyata sekarang banyak Mas Wisnu. Apa tuh? Zaman sekarang tuh banyak orang yang harus diedukasi benar tentang mental health itu apa. Oke, tentang kejiwaan berarti. Betul, karena berawal dari aku tuh ngerasa miris. Aku tuh tadi mungkin aku termasuk yang terlambat loh Mas Wisnu mengaktifkan sosial media aku untuk mengedukasi ya. Tapi sekarang aku tuh setahun terakhir mikir gini, ini kalau nggak kita yang, karena aku yakin banget ya kayak Allah tuh menitipkan ilmu psikologi ke aku pasti punya message kan Mas Wisnu ya gitu. Terus kalau aku cuma pendem aja di kepala aku nggak akan memberikan apa-apa. Kenapa nggak aku sharing aja keilmuan itu yang insya Allah mungkin 1-2 orang akan terselamatkan mungkin atas pertolongan Allah gitu kan. Jadi aku cuma mikir yaudah deh sekarang kita bikin, tapi isinya memang edukasi khusus si mental health itu. Karena aku pikir kan kalau perusahaan kita udah punya sendiri gitu ya channelnya, tapi kan ini buat mengedukasi masyarakat apa sih. Jadi memang di Instagram itu aku khusus dedikasikan untuk mengedukasi orang-orang mengenai mental health. Karena yang kedua aku ada kekhawatiran lagi adalah sekarang Mas banyak banget Mas orang ngomongin tentang kejiwaan tapi bukan psikolog atau psikiater. Oke, berarti bukan ahlinya, Betul. tapi ngomongin soal kejiwaan. Betul. Berarti berdasarkan asumsinya dia aja gitu. Berdasarkan asumsi atau pengalaman atau karena orang itu senang baca doang, tapi kan itu beresiko. Betul sih. Karena kalau kita bicara jiwa ya, orang lagi jiwanya kosong dan rapuh, itu dikasih masukan apa aja kemungkinan besar ya Dilakukan. Diterima Dan dilakukan gitu maksudnya gitu ya. Iya. Bahaya banget gak sih Mbak? Bahaya, karena kan jiwanya lagi labil. Makanya kenapa banyak orang yang kalau lagi depresi berat gitu ya, terus mereka nggak tahu cerita sama siapa, terus dia ikut bunuh diri atau berusaha berupaya bunuh diri. Kalau ditanya nih kalau yang selamat nih, tahu dari mana tentang bunuh diri? Karena lihat katanya di sosial media lagi banyak tentang bunuh diri adalah cara mati yang terhormat. Karena dia kosong. Jadi dia percaya aja, oh mungkin ini cara aku mengakhiri masalah aku gitu kan. Jadi aku mikir gini, oh memang kita yang dititipkan Allah ilmu, ini saatnya kita mengembangkan ilmu kita gitu. Karena mereka berhak mendapatkan yang benar. Ini loh kalau lagi kamu punya sakit secara mental tuh ini loh. Bahkan orang nggak ngerti sakit mental itu apa, mereka judge sendiri gitu. Ya mungkin orang-orang menganggap kalau masalah kejiwaan, masalah mental mungkin orang gangguan kejiwaan gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi sampai hal yang bukan simpel sebenarnya, tapi orang menganggapnya sepele. Ya. Bukannya mengalami ya Mbak ya, orang yang melihat satu orang itu mengalami masalah jiwanya, yang tadi mungkin apapun itu kayak baby blues itu kan masalah kejiwaan juga nggak sih Mbak? Masuk dong. Masuk kan jatuhnya kan? Itu memang di Indonesia tuh masih gini loh. Aduh ngapain ya ke psikolog, aku nggak gila. Karena kan memang rata-rata kalau bilang kejiwaan ya berarti orang maksudnya orang yang punya gangguan kejiwaan kan. Betul. Gitu, padahal gini, kita bahas dulu mental ini health. Kesehatan mental ya, mental health ya. Jadi mental health itu kalau berdasarkan WHO adalah mereka-mereka yang terkena stres, nih artinya orang yang mental sehat bukan lolos dari stres ya, tetap mereka terkena stres, namun mereka mampu menghadapi stres itu. Jadi dia menjadi orang yang bisa tetap berkembang, beraktualisasi, bersosialisasi. Jadi artinya orang yang mental sehat itu punya juga namanya stres. Ya, kita manusia hidup buat diuji ya. Betul. Nah, cuman yang membedakan kalau yang mentalnya sehat, dia selalu berpikir kalau punya masalah, gue harus gimana nih? Penyelesaiannya seperti apa? Ya, kalau yang mental illness, nah ini perbedaannya nih. Dia selalu menyalahkan diri sendiri. Tuh kan emang gue tuh nggak mampu, gue nggak bisa, gue tuh emang pecundang ya, gue nggak bisa kayak orang lain ya. Nah itu level yang ringan.
Level berat setelah dia menyalahkan diri sendiri, dia menyalahkan orang lain. Ini nih karena aku dilahirin dari mama aku yang nggak ngedidik aku. Setelah itu nggak puas juga, mulai dia menyalahkan lingkungan besarnya lagi. Akhirnya dia punya jiwa yang temper, emosi yang temper, marah-marah, bla 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 bla, sehingga dia punya perilaku yang nggak terkontrol. Akhirnya beneran jadi bunuh diri. Mental illness. Oh, mental illness, sampai ada yang sampai bunuh diri. Itu yang paling parahnya. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi dimulai dari yang kecil. Jadi kalau aku suka bilang gini, it's okay not to be okay. Iya. Mending kamu mengakui, tapi yuk kita sama-sama jalanin bagaimana supaya ini yang rasanya levelnya rendah tidak menjadi level besar. Jadi itu sebenarnya kenapa kalau kita punya masalah dan merasa nggak mampu menghadapi sendiri, berceritalah. Nggak harus ke psikolog, nggak harus ke psikiater kok. Kadang-kadang basicnya ceritanya ke siapa, Mbak? Kepada orang yang kalian percaya. Karena kan kalau orang tua bisa gitu kali ya? Orang tua bisa, sahabat bisa. Tapi syaratnya orang tersebut harus amanah ya. Iya. Karena kita khawatir kalau kita sama orang yang salah malah jadi kemana-mana ya. Karena gini Mas, kalau aku bilang harus ke psikolog, psikiater. Kalau di lingkungan orang itu emang ada psikolog, psikiater. Atau kedua, kalau dia memang mau sama psikolog, psikiater. Jadi saya suka bilang bercerita dulu aja sama orang yang kamu percaya. Karena manusia itu basicnya mau didengerin. Karena dengan kamu memendam, kamu tuh jadi overthinking. Kan kalau di Islam bilangnya kan berceritalah di dalam sujud kamu, dalam sajadah kamu, di sepertiga malam. Itu Masya Allah. Gitu betul. Ya. Itu Masya Allah itu yang pertama harus dilakukan. Itu yang pertama? Iya, karena kan dengan bercerita kita nangis di sejadah Mas ya. Itu secara emosi kan meluap keluar. Coba deh selesai sholat tuh ringan banget loh. Betul. Itu udah pasti. Kenapa? Karena kita ngeluapin semua yang berat, yang sesak di dada tuh dikeluarkan. Jadi Masya Allah untuk agama kita tuh sebenarnya untuk Masya Allah banget ya. Untuk menangani mental illness itu sudah ada. Tapi manusia kan butuh visual. Iya. Ya kan? Visual dan memang butuh sosial kan maksudnya. Betul. Jadi ketika dia merasa sudah dengan bersujud, berdoa sudah tenang. Namun dia merasa saya masih harus ada ngobrol, maka itu langkah kedua setelah kalian berdoa dan bersujud. Langkah keduanya cari siapa? Orang yang kamu percaya aja dulu deh gitu. Kalau kamu misalnya di psikolog susah, psikiater susah, ya udah cerita dulu. Tapi sama orang yang amanah kamu percaya dia bisa menjaga rahasia kamu. Dan terkadang nggak perlu solusi kok. Aku kalau praktek tau gak sih Mas Wisnu, aku cuma duduk gitu ya. Oke, pertanyaan aku cuma 1, 2, 3. Setelah itu dia yang cerita sampai selesai. Terus di akhir, Mbak Intan makasih ya. Aku nggak nolong apa-apa loh. Aku bilang, nggak makasih udah mau dengerin. Dan kebanyakan kayak gitu. Cuman mau didengerin sebenarnya. Ya, oke. Mbak Intan, ini Masya Allah nih ya, kita ngomongin teman-teman biar paham dulu ya, maksudnya tentang kesehatan mental, terus tadi mental illness juga ya. Bagaimana mental itu jadi sakit ya Mbak ya, maksudnya. Nah ini tadi sedikit penjelasan dari Mbak Intan. Nah, Mbak Intan, kalau kita bagi-bagi lagi tentang kesehatan mental ini atau mungkin penyakit-penyakit mental Mbak ya. Ya bisa betul. dikatakan gitu nggak sih Mbak? Iya. Bener ya? Penyakit-penyakit mental berarti ya. Misal contohnya kayak insecure. Ya. Nah ini bisa kita katakan juga salah satu penyakit mental. Nah kita udah susun sebenarnya Mbak. Contoh ada beberapa tadi kita buka pertanyaan ke teman-teman ya. Followers dari The Sungkars. Itu kita tanya, ada yang mau bertanya nggak sama Mbak Intan persoalan kesehatan mental gitu ya kan.